Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Panggilan beribadah kita sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya yang kekal. Amin. Bapak Ibu masih dalam posisi berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 23, Pengalasan Eklesia.
membaca bacaan silih berganti yang terdapat dalam Lukas 7 ayat 11 hingga ayat 19. Saya ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari, ayatnya yang genap, begitu seterusnya hingga ayatnya yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus mengusir perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 111, "Ke dalam hati Yesus." Masuk di
Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami. Roh Kudus, cerahkan, buka pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Kami serahkan waktu kami, pemberitaan firman-Mu ini, hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Persilakan duduk teman sekalian. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini, belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun sebelumnya itu satu hal yang saya akan sampaikan. Mungkin tadi penata ibadah kita di tugas kita agak kebingungan karena panggilan ibadahnya nggak ada ayatnya. Padahal sebenarnya ini memang sengaja saya buat. Saya udah sebarkan ke grup, rupanya tidak ada yang memperhatikannya. Jadi ketahuan ya yang di grup itu nggak dilihat, nggak dipelajari, sehingga tidak ada kritik. Pak, ini kok nggak ada gitu loh. Ya. Jadi saya harap lain kali kalau dikasih ke grup, coba tolong dibuka, dilihat apa sih, ya kan? Padahal sudah ditulis itu kan, mempersiapkan diri dengan baik, tapi rupanya juga tidak lihat. Nah, hari ini kita belajar dari satu cerita sebenarnya yang ada di dalam pembacaan silih berganti kita, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, kenapa saya memilih tema ini? Ya, sehubungan dengan tema tahunan kita, pilihan yang terbaik. Kok bicaranya berbeda? Ini kok Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dan saya sempat sharing ya dengan beberapa hamba Tuhan senior tentang tema ini, tentang 10 orang kusta. Semuanya berbicara mengarah kepada ketaatan. Namun ada satu hamba Tuhan yang menyorotinya dari kacamata lain. Nah, saya melihat ini luar biasa. Nah, itu yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih kusta itu. Kenapa sampai begitu mendalam dan jelimet ya dibicarakan di dalam Alkitab. Mulai dari hukum Taurat ya, dari Perjanjian Lama tentang kusta. Berapa repotnya kalau satu orang terkena penyakit kusta, sampai harus dijauhi, dikucilkan, dibuang oleh masyarakat. Ya. Nah, kusta ini nama kerennya adalah lepra. Ya, penyakit lepra. Ada yang sudah pernah lihat kira-kira orang yang terkena penyakit lepra? Ya. Lepra itu salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nama keren bakterinya Mycobacterium leprae, ya. Dan itu merupakan salah satu penyakit kulit. Sebenarnya, cuman kumannya ini lebih ganas, bukan hanya ke kulit, tapi juga dia menyerang semua sistem saraf tepi. Ya, kalau yang belum pernah lihat orang sakit lepra, jalan-jalan ke Sungai Kundur sana. Ya, rumah sakit lepra, di situ perkampungan lepra. Nah, dia ada 5 macam. Zaman dulu nggak ada obatnya. Ya. Dan penyakit lepra ini pernah ada yang mengatakan bahwa itu bukan penyakit menular, tetapi keturunan. Tapi itu salah.
Jadi penyakit lepra itu adalah salah satu penyakit menular yang ditularkan melalui butir-butir atau droplet ya, udara. Bisa waktu bersin, batuk, dia keluar, kita bersalaman, cairan yang ada di tangannya itu terkena kita, itu akan menular kepada diri kita. Cuma untungnya tidak mudah dia menular atau berkembang biak. Sehingga orang yang berhubungan langsung dengan orang penyakit lepra tidak langsung tertular. Dia perlu jangka waktu yang panjang atau mempunyai hidup yang dekat dengan orang lepra yang jangka panjang. Dan lepra itu tidak menyebabkan penularan melalui hubungan suami istri maupun pada ibu yang hamil. Jadi kalau suami istrinya penderita lepra, nikah, anaknya itu tidak akan kena lepra. Dia tidak kena janin. Ya. Nah, kalau kalian lihat orang lepra, kasihan sekali. Ya, saya 6 bulan tugas di Rumah Sakit Kundur berhubungan dengan orang-orang yang kena sakit lepra di Sungai Kundur. Ada yang lagi merokok, rokoknya sudah habis, kena jarinya dia nggak ngerasa. Karena sarafnya sudah tidak ada. Jadi habis saja. Dan hilang satu persatu. Ya putus gitu aja. Waktu kami mengadakan operasi pada orang yang sakit lepra yang jarinya mulai busuk, ya potong-potong aja. Dia nggak merasa sakit. Tusuk-tusuk dengan jarum dia nggak merasa sakit. Dia ngelihat. Tapi dia tidak merasa sakit. Nah, kalau dia lagi ada jenis-jenis lepra, ada 5 jenis. Salah satunya ada yang lepra basah. Kalau dia lagi datang itu seluruh badannya itu seperti melepuh dan menderita sekali. Jadi kasihan sekali kalau lihat orang yang kena penyakit lepra. Nah, sekarang bisa disembuhkan, ada obat-obatnya. Ya kan? Tapi dia meninggalkan cacat. Jadi kalau kalian misalnya ya datang atau jalan-jalan, lihat ada orang yang hidungnya tinggal sebelah atau tangannya hanya tinggal satu ruas, hilang, itulah akibat penyakit lepra atau kusta. Dia penyakit kulit bercak-bercak. Jadi kalau misalnya yang tidak menjaga tubuh dengan baik, tubuhnya tiba-tiba tumbuh bercak-bercak dan mulai hilang rasa di daerah yang ada bercak, hati-hati. Ya, itu belum tentu panu. Ya, panu juga bercak-bercak. Ya, apalagi yang di daerah kampung, misalnya seperti Evangelis Desi di daerah Gasing itu banyak yang panuan kan, bercak-bercak, ya. Tapi berbeda dengan lepra. Nah, orang yang terkena penyakit lepra itu sangat-sangat menderita. Terlepas dari fisik, dia juga dikucilkan. Ya, psikisnya juga tersiksa karena dikucilkan oleh masyarakat. Mirip dengan orang yang kena AIDS, itu dikucilkan. Nah, pada zaman dulu tidak ada obat sehingga mereka harus dibuang keluar kota. Kalau dia lewat harus teriak najis, najis dan seterusnya. Ya kita bisa lihat bagaimana orang yang sakit lepra itu ditangani pada zaman dulu. Ya kita bisa buka di Imamat ya, Imamat 14 itu dijelaskan bagaimana orang yang sakit kusta itu sangat repot, sangat susah menghadapi hidup. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat satu pasien dari keluarganya Pak Morrison, itu bukan penyakit lepra, tapi jarinya hampir putus ya kena gerinda gergaji. Nah, saya buat foto, saya kasih teman-teman lihat aja udah pada ngeri, apalagi kita lihat orang yang lepra. Ya, orang yang lepra kalau lagi datang badannya melepuh, bonyok semua. Ya, seluruh badannya cairannya keluar kemana-mana.
Di dalam perjalanan cerita ini ada 10 orang. Kita lihat satu orang aja mungkin udah lari, apalagi ini 10 orang. Dan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi atau Israel, kalau ada orang kusta datang, mereka harus menyingkir jauh-jauh. Karena tadi orang dulu nggak tahu itu bahwa dia menular melalui droplet, ya, dari udara, butir-butir air atau udara yang keluar dari waktu dia bersin atau batuk atau cairan tubuhnya. Mirip dengan orang yang kena hepatitis. Hepatitis juga akan, cuman bedanya ini bakteri, hepatitis itu virus. Salaman, kena cairannya, virus itu akan masuk. Bedanya hepatitis menularnya lebih ganas daripada Mycobacterium lepra. Jadi kalau orang yang kena hepatitis, hati-hati. Ya, memang kita punya niat baik, kunjungi orang yang sakit, ya kena hepatitis dan sebagainya. Jaga, jangan bersentuhan. Karena virus itu mirip juga dengan virus Vietnam Rose dan sebagainya, sangat menular. Nah, saya mengangkat cerita ini 10 orang kusta. Jadi 10 orang kusta ini sangat menderita. Nah, di dalam cerita ini Tuhan Yesus menuju ke suatu tempat, ya, Galilea, menyisir ke daerah Samaria. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kenapa selalu nama Samaria yang muncul di dalam Alkitab? Mulai dari orang Samaria yang baik hati, lalu orang kusta ini juga dia ke kota Samaria, termasuk di dalam kisah di dalam Matius, di dalam Injil, ya kan? Amanat agung Tuhan Yesus katakan apa? Kabarkanlah Injil ke seluruh dunia sampai ke Yudea, Samaria. Selalu Samaria. Kenapa tidak yang lain? Nah, pernah nggak terpikir oleh kita, kok nama Samaria ini begitu terkenal di dalam Alkitab dibandingkan dengan nama kota-kota lain? Karena nama kota-kota banyak kan, bukan hanya Samaria, ada Galilea, ada Bethsaida, ada Betani dan sebagainya. Tapi yang paling banyak keluar adalah Samaria. Kenapa? Coba mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain ada yang tahu kenapa kok nama Samaria ini begitu sering muncul. Nah, kalau kita lihat sejarah, kita flashback. Sebenarnya Samaria itu apa? Itu nama kota, dan orang-orang Samaria itu siapa? Ternyata orang-orang Samaria di dalam, setelah saya baca-baca dan lihatnya, orang-orang Samaria ini adalah orang-orang buangan. Pada zaman Assyria, ya, Kerajaan Asyur, orang-orang buangan ini dibuang, digabungkan dengan orang-orang Yahudi, ya, di daerah. Kemudian mereka bercampur baur dengan orang Yahudi, sehingga turunan mereka adalah blasteran, ya, campuran antara orang buangan dengan orang Yahudi. Dan oleh orang-orang Yahudi, orang Israel, ini dianggap masyarakat kelas bawah. Ya, mirip juga dengan kita zaman sekarang. Banyak suku-suku tertentu yang menganggap etnis-etnis lain adalah golongan-golongan rendah. Ya. Contohnya misalnya kita orang Asia. Kalau kita ke negara barat, kita selalu dianggap orang-orang kelas rendah dibandingkan mereka. Padahal sekarang kita orang Asia jauh lebih baik, ya. Jauh lebih bermutu dibandingkan orang-orang barat.
Contohnya saja, dulu yang menginjili kita siapa? Orang-orang dari negara barat, negara Eropa. Reformasi dimulai dari Eropa. Tapi zaman sekarang, gereja di mana ada tertempel Magna Carta dari Martin Luther, itu sudah jadi museum. Nggak ada lagi jemaatnya, nggak ada lagi hamba Tuhannya. Ada gereja-gereja besar yang tadinya selalu mengirim misionaris, sekarang jadi food court. Ya, pernah saya share ke teman-teman. Malah sekarang yang mengirim misionaris ke negara-negara mereka siapa? Dari negara-negara Asia. Terbalik. Nah, demikian juga kejadian ini. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kelas rendah. Sampai-sampai roti yang mereka buat pun tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Karena dianggap haram. Ya, mirip dengan makan babi. Nah, ini sekarang juga nggak akan jauh-jauh. Negara kita juga seperti itu. Ada golongan-golongan tertentu. Kalau yang bikinnya itu etnisnya lain, golongan lain, nggak boleh. Karena itu haram. Ya, meskipun sebenarnya makanan sama aja. Tuhan katakan segala sesuatu yang masuk itu tidak menajiskan orang. Nah, jadi kita sudah tahu penyakit kusta kayak gini, Samaria seperti itu. Lalu mereka datang ke Tuhan Yesus. Mereka tidak berani dekat-dekat. Dari jauh mereka bilang, Tuhan kasihanilah kami. Kenapa? Karena penderitaan yang mereka alami. Dan mereka tahu, mungkin mereka mendengar Tuhan Yesus itu siapa. Nah, di dalam sharing saya dengan beberapa hamba Tuhan, mereka katakan, ini adalah bukti ketaatan mereka. Ya, mereka taat. Tuhan Yesus katakan, pergilah. Mereka tidak langsung begitu mereka datang ke Tuhan Yesus langsung katakan sembuh. Tidak. Tuhan Yesus katakan apa? Pergilah, tunjukkanlah dirimu pada imam-imam sesuai dengan hukum orang Yahudi. Nah, apakah mereka bingung? Mereka datang, kok saya nggak sembuh, malah saya disuruh ke imam-imam. Karena mereka tuh najis kan, tidak boleh mereka masuk kota. Resikonya mereka bisa dilempar batu, ya, dirajam sampai mati karena najis. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak ngomong A, B, atau C, atau alasan apa. Mereka segera pergi masuk ke dalam kota. Nah, sampai di sini saya ingin tanya. Kalau kita dibuat seperti situasi ini, apakah kita kira-kira bisa taat? Misalnya, ya contohnya kita sini ada beberapa evangelis. Kamu ke sana, di sana ada orang-orang yang perlu pelayanan kamu. Apakah langsung berangkat? Banyak anak-anak sekarang ya selalu alasan apa? Saya bawa dalam doa dulu. Tidak langsung. Tuhan, panggilanmu segera saya lakukan. Tidak. Penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya, saya sendiri di dalam pelayanan saya melihat banyak sekali. Ya, anak-anak sekarang bukan hanya hamba Tuhan. Ya, orang-orang umum juga begitu. Berdoa, minta ada pekerjaan, ada lowongan, begitu diterima, tanya dulu, lihat dulu apa sih fasilitasnya, kayak apa sih nanti kerjaannya, kemana sih saya nanti ditugaskan, ya kan? Udah dikasih,
Bukannya dia bersyukur, dia bertanya-tanya dulu. Wah, ini nggak cocok nih sama saya. Akhirnya selalu seperti itu. Tetapi orang-orang kusta ini tidak seperti itu. Mereka segera pergi menghadap imam-imam dengan resiko berat, ya. Kalau kita baca ya dari Alkitab, dari imamat seperti itu. Nah, sampai Tuhan Yesus pun ya kan tidak menyentuh mereka. Dari jauh dia bilang, pergi. Lain dengan mujizat-mujizat yang lain. Kayak orang buta yang disembuhkan, orang lumpuh yang disembuhkan, anak gadis yang dihidupkan. Itu dia menyentuh. Ini tidak. Nah, mereka pergi. Nah, itu menyatakan satu ketaatan. Ketaatan memberikan berkah, anugerah. Namun yang saya soroti bukan itu. Kalau kita baca ke bawah lagi, dari 10 orang kusta ini, apakah 10-10-nya memuliakan Tuhan? Enggak. Hanya ada 1 orang. Begitu dia lihat dia dirinya sembuh, dia memuliakan Tuhan dan kembali kepada Tuhan Yesus tersungkur. Mengucap syukur dan berterima kasih. Yang 9-nya kemana? Yang 9-nya menghadap imam-imam, pulang ke rumah kan? Nah, di titik ini yang ingin saya soroti. Kita yang dikatakan jemaat Tuhan, semuanya adalah orang-orang yang taat. Taat dengan firman Tuhan, taat baca firman Tuhan, taat berdoa. Mirip dengan 9 orang Yahudi ini. Taat. Itu kan perintah Tuhan. Kita menghadap imam-imam. Tetapi ketaatan itu menyebabkan kutuk bagi mereka. Karena apa? Setelah mereka taat, mereka datang ke imam-imam, mereka sudah senang. Mereka sudah bisa berkumpul dengan keluarga, ya kan, dengan kolega-koleganya. Mereka lupa siapa yang menyembuhkan mereka. Kita juga seperti itu. Banyak dari kita seperti itu. Kita minta Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Kita lupa siapa yang memberkati kita. Kita lupa dari mana kita. Kita bersenang-senang dengan berkat yang Tuhan berikan. Kita bersenang-senang dengan apa yang sudah Tuhan sediakan. Kita tidak pernah mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Meskipun itu hanya kecil saja. Pengucapan syukur itu penting. Karena pengucapan syukur itu menyatakan luapan emosi kita. Terima kasih kita. Kita taat. Baca firman Tuhan. Berdoa. Tetapi kita lupa. Di dalam hidup kita. Siapa yang selalu bersama dengan kita. Lain dengan 1 orang ini. 1 orang ini dia tidak menghadap ke imam-imam. Seolah-olah dia tidak taat. Dia justru kembali kepada Tuhan Yesus. Taat enggak dia? Tuhan katakan kamu pergi ke imam, tapi dia tidak pergi ke imam. Dia justru kembali kepada Tuhan Yesus. Dia memuji Tuhan. Yang 9 orang itu tidak memuji Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang notabene orang-orang yang taat terhadap hukum. Nah, pertanyaan kita, siapa yang benar? 1 orang ini atau 9 orang ini? 9 orang ini taat. Itu perintah Tuhan, kami pergi. Tapi yang 1 ini, dia tidak pergi.
Tapi dia kembali kepada Tuhan. Karena dia tahu siapa yang menyembuhkannya, siapa yang memberikan kesembuhan itu. Dan dia mengucap syukur. Nah, ini perbedaannya. Dan orang Samaria ini orang najis, orang asing. Sehingga Tuhan Yesus sendiri kok ngomong, kenapa orang asing ini? Bukan orang Yahudi. Sekarang tinggal kita. Kita mau memilih taat seperti 9 orang ini, tapi lupa kepada siapa kita harus datang. Kepada siapa yang utama yang kita harus datang. Justru orang Samaria ini mungkin nggak peduli dengan imam-imam, tidak peduli dengan kolega-kolega, dia kembali kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, di dalam lembar tata ibadah, ya kan, saya ada tulis satu tulisan, ya kan, di sana dikatakan apa? You are free to choose. Kamu bebas memilih. Tapi, but you are not free from the consequence of your choice. Kamu tidak bisa bebas dari tanggung jawab apa yang kamu pilih. Nah, oleh sebab itu, sebagai penutup, janganlah kita seperti apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Kita buka Matius 7 ayat 21 dan 23 hingga 23. Kita janganlah seperti 9 orang kusta itu. Tapi kita belajar seperti orang Samaria ini. Satu orang ini. Ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Coba satu orang baca agak keras. Siapa yang bisa dapatkan langsung baca aja. Silakan. Ya. Ayat ini sangat keras. Ya. 9 orang Yahudi yang kena penyakit kusta itu melakukan apa yang Tuhan lakukan. Secara logis kalau kita baca, betul mereka lakukan. Tetapi apa yang mereka lakukan itu menjadi jahat di mata Tuhan. Seperti dalam doa Bapa kami. Ya, kata-kata akhir apa? Janganlah bawa kami dalam pencobaan dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Antara jahat dan baik itu kadang-kadang sulit. Ya. Misalnya kayak si Jess. Ya kan? Dapat hadiah. Selalu dapat hadiah. Ya, dapat sanjungan dari mama. Dia akan berkata, mama baik. Papanya, kalau dia salah dikit-dikit dihukum. Dia akan katakan, papanya jahat. Padahal Tuhan Yesus sendiri dalam firman Tuhan sendiri menghajar kita. Demi apa? Kebaikan kita. Emas, perak, itu kalau tidak dimurnikan, itu akan menjadi barang yang tidak berharga. Tapi emas dan perak terus dimurnikan. Dimurnikan dalam apa? Dalam api. Kita juga begitu. Iman kita, kehidupan kita. Bukan berarti kita, Tuhan memberikan berkat, wah kita lupa. Tuhan tidak seperti itu. Dia akan mengajar kita. Dengan pencobaan, dengan masalah, dengan problem.
Supaya apa? Supaya kita tumbuh menjadi orang yang beriman kuat, berakar teguh di dalam Tuhan. Mirip dengan orang Samaria ini. Orang Samaria ini sudah dikasih penderitaan kusta, dikucilkan dari masyarakat, dianggap rendah, tapi dia punya iman yang kuat di dalam Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Sehingga dia bukan hanya mendapat kesembuhan, tapi apa? Keselamatan. Di akhir ayat itu dikatakan apa? Pergilah, imanmu sudah menyelamatkanmu. Nah, tinggal kita memilih. Kita hanya taunya berkat, tapi kita tidak diselamatkan, atau kita disembuhkan atau mendapat berkat, kita juga diselamatkan karena iman kita benar. Kita datang kepada siapa yang seharusnya kita datang. Ya, renungan ini saya packing sesingkat mungkin, kiranya nanti bisa dibahas lebih mendalam. Jadi tinggal saudara-saudara memilih, mau jadi 9 orang Yahudi atau 1 orang Samaria ini. Tuhan Yesus selalu mengangkat orang yang paling rendah untuk menyatakan siapa dirinya. Tinggal kita mau kemana? Kita datang ke Tuhan Yesus hanya karena mau berkatnya saja? Mau mukjizatnya saja? Jangan kita nanti seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi dalam Matius tadi. Pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya taat baca Alkitab, saya taat berdoa, saya taat ibadah, saya taat berbuat ini. Tapi sampai di hadapan saya tidak kenal kamu. Betapa tragisnya seperti itu. Coba kita renungkan. Kalau suatu hari kita kembali kepada Tuhan, lalu kita datang ke hadapan Tuhan, lalu kita diusir seperti itu, kira-kira bagaimana? Renungkanlah itu. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu keras menegur kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini hidup kami tidak berbeda jauh dengan ke-9 orang yang disembuhkan penyakitnya oleh Engkau. Ajar kami agar kami boleh hidup mencontoh orang Samaria yang datang kepadamu. Selalu mengucap syukur, selalu bersama-sama Engkau, dan memilih Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa ketaatan yang kami buat kadang-kadang justru menjadi kutuk bagi kami. Ajar kami bukan hanya taat, tapi benar-benar tahu kepada siapa kami harus datang. Selalu memuliakan Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan menjadikan Engkau inti daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kiranya selalu mengajar kami, mencerahkan pikiran kami, menegur kami, sehingga hari lepas hari kami boleh lebih mengerti dan mengenal siapa Tuhan kami. Kami serahkan waktu-waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami, aktivitas kami hari-hari, Engkau pimpin dan Engkau sertai.
Jadikan kami alat-Mu, pakai kami, agar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Amin buat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita, tetapi dapat kita renungkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Namun sebelum kantong persembahan dijalankan, kepada Hizkia dipersilakan untuk membawa doa terlebih dahulu. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Persembahan akan dijalankan 2 kantong. Kantong merah untuk gasing dan kantong biru untuk kas umum. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan 131. Tuhan jadi pemimpinku, sambil persembahan dijalankan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini, hingga kami boleh tiba di hari perhentian Tuhan,
di mana kami beribadah sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kami boleh bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan telah berikan untuk kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, untuk kelayakan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah kiranya kami juga boleh menjadi saksi dan juga memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membawa segala doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya segala doa dan harapan kami boleh sampai di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kiranya segala sesuatu yang akan terjadi di masa-masa kampanye, masa-masa persiapan pemilu yang akan berlangsung di bulan Februari yang akan datang, kami boleh dengan siap, dengan tenang hati, dengan penuh kedamaian kami boleh memasuki masa-masa ini ya Bapa. Dan biarlah kiranya para calon presiden maupun wakil presiden boleh mengkampanyekan diri mereka dengan penuh tanggung jawab dan juga boleh benar di hadapan Tuhan, sehingga pemimpin yang akan kami pilih nanti boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu terjadi atas kedaulatan daripada tangan Tuhan saja. Kami menyerahkan segala situasi politik, ekonomi yang akan terjadi bagi bangsa kami ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang akan bergejolak di masa yang akan datang membuat kami tetap tenang di hadapan Tuhan, oleh karena kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang sanggup mengendalikan seluruh keadaan dalam bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami menyerahkan masa kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan juga seluruh jajaran pemerintahan yang ada di masa-masa jabatan mereka. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh bertanggung jawab, bekerja demi kepentingan masyarakat Indonesia, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan usaha dan pekerjaan daripada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, biarlah kiranya berkat Tuhan turun atas mereka. Biarlah kiranya melalui pekerjaan, melalui usaha ini kami juga memperoleh berkat, kami memperoleh penghasilan untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan, mereka yang masih dalam usia pertumbuhan, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati masa tumbuh kembang mereka. Anak kami Klarin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya di masa tumbuh kembangnya dia boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya melalui kedua orang tuanya. Dan biarlah anak kami Klarin juga boleh ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus yang kudus, sehingga tidak ada kuasa-kuasa manapun yang akan mengganggu kehidupannya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik mereka yang masih dalam usia pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Biarlah kiranya Tuhan juga turunkan, berikan mereka hikmat dan kepandaian, roh kerajinan, agar mereka dapat menyelesaikan masa pendidikan mereka dengan baik. Mereka dapat bertanggung jawab untuk setiap tugas-tugas dan juga masa-masa pendidikan mereka dengan baik. Untuk setiap tugas-tugas yang akan mereka kerjakan, Tuhan ingatkan mereka akan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat menjadi anak yang bersinar, anak yang bercahaya dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya tuntunan, bimbingan daripada orang tua mereka juga boleh mereka ingat di dalam masa-masa pergaulan mereka. Kiranya Tuhan jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, sehingga mereka juga boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Yayasan Dr. Sutiono, di mana kami juga boleh diberikan tempat
untuk memakai tempat ini untuk beribadah. Kami berdoa menyerahkan pemilik daripada yayasan ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Dr. Sutiono, biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati masa tua mereka. Kau memberkati kehidupan mereka, anak cucu mereka, bahkan orang tua mereka yang masih hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan turun melimpah atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang beserta dengan keluarga. Biarlah kiranya hamba-Mu juga boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Jikalau beberapa hari ini kami boleh mengalami kelemahan tubuh, tapi biarlah kiranya kasih karunia Tuhan tetap memberikan kami kekuatan melakukan segala pekerjaan dan pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, Kau tetap memberikan hamba-Mu ini kekuatan untuk dapat menyelesaikan tugas tesisnya. Biarlah kiranya tepat pada waktunya Tuhan boleh membawa dia menyelesaikan masa pendidikan S2-nya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pelayanan, bimbingan pelayanan di Gasing. Kami berdoa menyerahkan kedua hamba-Mu, Miss Dwi dan juga Miss Desi dalam kehidupan masa muda mereka. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka masa depan yang penuh harapan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk anak-anak di sana, biarlah kiranya Tuhan lihat dan Tuhan gantikan itu berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya mereka juga boleh membimbing anak-anak di sana dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab daripada Tuhan, sehingga apa yang mereka ajarkan di sana boleh anak-anak itu ingat dan juga boleh anak-anak itu kerjakan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan ibu-ibu yang boleh mengantarkan anak-anak mereka untuk belajar di bimbel Gasing. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan para ibu-ibu di sana dan juga anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami senantiasa kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami tidak lupa diri, kami tidak lupa daratan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu ini telah mengingatkan kami untuk kami dapat bertanggung jawab untuk setiap pilihan-pilihan kehidupan yang telah kami pilih bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan secara fisik, memberikan mereka kesembuhan untuk setiap segala sakit penyakit yang mereka derita. Untuk mereka yang sedang mengalami kelemahan iman, mereka yang sedang mengalami naik turun iman mereka, biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan. Roh Kudus mengingatkan mereka akan penyertaan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik mereka yang ada di dalam ruangan ini maupun mereka yang sedang mengikuti ibadah melalui siaran media sosial Facebook. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan, setiap pencobaan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka, biarlah kiranya mereka tetap memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan untuk setiap persoalan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan doa dan kami akan akhiri doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada minggu ini sudah berakhir. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tanggal 28 nanti untuk Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pembentukan panitia Rakerda, harap hadir untuk dapat ditabiskan oleh Ketua Daerah
pada saat ibadah di GKI Jemaat Palembang atau yang ada di Jalan Sultan Wahab. Lalu kemudian kita ikut ibadah, dalam ibadah itu kita akan ditabiskan. Artinya setelah ditabiskan baru kita bisa memikirkan bagaimana kita mempersiapkan rakerda ke depan. Jadi susunan panitianya sama, personilnya sama, tugasnya sama. Jadi diharapkan kita hadir. Mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan undangannya akan menyusul untuk kita boleh diharapkan hadir semua. Ibadahnya biasa mereka jam 9 sampai jam setengah 11 atau jam 11 karena banyak acara. Berlangsung juga serah terima pelayanan di GKI Palembang Sultan Wahab, gembala lama dan gembala baru. Jadi kemungkinan kegiatan kita cukup panjang, tapi usahakan hadir supaya kegiatan atau rapat rakerda yang ketiga kita sebagai tuan rumah nanti bisa kita persiapkan dengan secepatnya. Lalu kegiatan kita hari Jumat, saya nggak tahu itu online atau onsite. Online ya, itu jadwal itu. Mohon dipersiapkan seperti yang disampaikan oleh pembicara kita tadi ya, nanti dibahas lagi tentang 9 orang kusta tadi ya, dan 1 orang yang kembali, apa pendalamannya. Jadi tetap berkait dengan apa yang kita bahas di mimbar ini, sehingga pengajaran artinya tetap mengarahkan ke apa yang disampaikan pada setiap minggunya. Jadi diharapkan setiap mereka yang terlibat dalam penyampaian firman Tuhan setiap hari Jumat dalam doa kita dapat mengambil intisari atau men-sharingkan apa yang Bapak Ibu temui, sehingga penyampaian pengajaran melalui mimbar ini tidak terputus sampai di sini saja, tapi akan berkelanjutan dan dikembangkan dan disesuaikan dengan tema tahunan kita, yaitu pilihan yang terbaik. Jadi 9 orang itu memilih yang terbaik, tapi akibatnya ada, dan 1 orang yang disebut orang Samaria tadi juga memilih yang terbaik, juga resiko dan konsekuensinya ada. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu ada resikonya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, oh ya, kebetulan ini ada jadwal doa, ada di keluarga Pak Dokter. Hari Jumat itu kita ibadah rumah tangga berarti ya. Nanti tolong yang melayani dipersiapkan dengan baik, dan kepada keluarga Pak Dokter mungkin bisa mempersiapkan tempat mereka untuk kita adakan doa atau ibadah rumah tangga. Ya, itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Atas nama Badan Pengurus Jemaat, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdiri dan kita akan mengakhiri doa ibadah kita dengan doa berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang telah memberkati jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon kiranya berkat Tuhan menyertai kami di sepanjang pekan yang akan datang dalam setiap usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, dan berbagai aktivitas pelayanan yang akan kami lakukan. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, baik jemaat Tuhan yang berusaha keluar kota maupun mereka yang berusaha berada dalam kota ini. Tuhan pimpin sertai kami semua. Terpujilah nama Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah ini yang boleh mengubah kami dan memberikan berkat bagi kami, dan saatnya kami siap kembali ke tempat kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini dalam hidupmu. Jadilah berkat, jadilah terang kepada semua orang. Dan terapkan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupanmu. Dengan iman tadakan kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Surga dan bumi pujilah. So
demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.